Okeylah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya ucapkan selamat datang ke YouTube channel saya, Abu Nawal. Stay tune Abu Nawal. Jadi YouTube channel ini saya baru tubuhkan dan kebanyakan konten-konten saya adalah menjurus kepada pengalaman-pengalaman warga Malaysia yang pernah tinggal sama ada bekerja ataupun sebagai mahasiswa di Indonesia. Sebagai makluman kepada pemirsa semua, Yahya ini adalah rakan saya yang sebelum ini pernah belajar di Indonesia. Jadi tanpa membuang lebih banyak waktu, bagus rasanya kalau kita terus bertanyakan beberapa soalan mengenai beliau dan seterusnya menceritakan semua pengalaman yang pernah beliau lalui semasa belajar di Indonesia suatu ketika dahulu. Jadi, Assalamualaikum sekali lagi, Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa. Dulu kita pernah bekerja bersama-sama di sekolah lama dan selepas itu Yahya telah bertukar ke sekolah lain dan ini adalah kesempatan pertama kita bertemu kembali tetapi di ruang udara, di ruang maya. Ya, lebih tepat di ruang maya. Jadi untuk pertama kali pertanyaan ini sebelum ini saya tidak pernah tanyakan, boleh ceritakan serba sedikit tentang diri Yahya dan juga latar belakang pendidikan dan terutama sekali khususnya ya semasa belajar di Indonesia suatu ketika dahulu. Terima kasih Saudara Hamid. Saya rasa saya tetamu pertama kah ini? Kedua, nah. Kedua? Oke, tidak apa. Dijemput ke channel Abu Nawal. Saya pun sebenarnya tidak pernah dijemput kemana-mana. Jadi ini saya anggap sebagai satu honor, satu penghargaan pada saya untuk dapat ditemu Bual. Saya berasal dari Ranau. Itu di negeri Sabah, di Malaysia kan? Ya, Ranau, Sabah, Malaysia. Ranau di kaki Gunung Kinabalu. Terusnya taman remaja sebelum umur 20 tuh Ranau semalah kadang-kadang sekolah rendah, sekolah menengah. Semua di Ranau, selepas sekolah menengah baru dapat keluar dari Ranau. Setelah latar belakang pendidikan pun umur 19 baru keluarlah dari Ranau. Orang kampung. Oke, jadi kalau ditanya tentang pengalaman belajar di Indonesia, sebab ini sudah berlaku 30 tahun yang lalu kan. 30 tahun yang lalu kadang ada juga kawan yang tanya, best ke sana. Apa yang best di sana? Jadi saya pun tidak tahu mau cakap. Kalau saya cakap, yang best masa saya sajalah. Zaman yang berbeza. Ataupun karena ada anak buah yang pergi melancong sana kan. Nanti bila orang balik ditanya, pasti ada pergi di sini kan? Pasti tidak pernah sampai sana, tidak tahu pun ada itu. Itu sebab sudah berlaku lama, sudah zaman yang berbeza lah. Dan kalau ada yang saya ceritakan pun sekarang ini mungkin sekadar untuk berfungsi pengalaman saja, mungkin ada yang saya lupa, tidak tahu dia punya kronologi yang sebenarnya, yang sedetail-detailnya itu pun faktor lama sajalah, bukan faktor umur lah. Jadi saya di sana itu tahun 91, Agustus 91, pulang Agustus 96. Jadi 5 tahun lah, 5 tahun di sana. 5 tahun di sana. 5 tahun di sana di nama sekarang nih, nama universitas sekarang Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, gitu. Tapi nama asal dia Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Yogyakarta, IKIP Yogyakarta, nama asal dia. Sekarang jadi artinya university ini khusus untuk menghasilkan guru lah.
Ya, dia secara atas kertas begitulah, sebab ada beberapa fakulti itu kan, semua kebanyakan guru, tapi masa saya sampai di sana, ya ada satu istilah tuh, apa istilah, peran ganda, apa dengan ganda. Jadi itu lulusan sana tidak semestinya akan keluar sebagai guru. Macam katalah di fakulti bahasa dan kesenian kan, fakulti bahasa kesenian ada macam-macam bahasa sana, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, bahasa Inggris itu biasalah. Yang bahasa Jerman itu kan dia tidak semestinya jadi guru, dia boleh jadi interpreter, ada juru bahasa, ada penterjemah, dan tidak semestinya jadi guru. Ada juga yang di fakulti kejuruteraan tuh kan, memang dia akan belajar, sebagian besar akan ada ini pendidikan, teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan semua ada, tapi yang berkaitan khusus dengan ilmu itu sendiri pun dia boleh pergi di bidang sendiri. Macam saya sejarah kan, bilang kamu boleh jadi guru sejarah, boleh jadi historian pun boleh juga. Pada masa itulah, saya rasa sampai sekarang pun masih macam itu, walaupun sudah nama university pun dia tetap menghasilkan graduan dia sebagai guru. Kejap, mau potong sekejap. Boleh tidak pakai itu mikrofon dong, macam mana kualitas suara? Percobaan 1, 2. Jauh lebih bagus. Lebih bagus. Ataupun saya pakai itu headphone yang tidak inilah, headphone yang tidak mic. Oh, Bapak. Siap ya? Oke Kak, suara. Ya, sangat oke. Oke. Sebab yang tadi dia ada mic, mungkin di mic yang tidak bagus nih. Bila bercerita pasal pengalaman di Indonesia, ini sudah bukan terlalu lama lah, lama kan, sudah berlaku 30 tahun yang lalu. Jadi saya akan bercerita, saya akan cakap berdasarkan apa yang saya ingat sajalah. Ya betul. Satu berdasarkan yang saya ingat. Satu lagi kena ambil kira juga tuh zaman yang berbeza, zaman yang berbeza sudah 30 tahun. Apa yang berlaku masa sekarang mungkin tiada masa itu kan, ataupun yang ada pada masa itu mungkin tidak sudah pada masa sekarang. Macam saya dulu, kita lah kan, zaman kita tuh zaman keset. Oke, jadi bila kita bercerita tentang pengalaman di Indonesia, pengalaman saya lah kan, ini kita kena ambil kira, saya pun sudah banyak lupa lah, sebab ini sudah berlaku 30 tahun yang lalu. Jadi saya akan cerita apa yang dalam memori saya sajalah, yang ada dalam memori. Kemudian itu zaman yang berbeza ini, apa yang berlaku sekarang belum tentu ada pada masa itu. Begitu juga apa yang berlaku pada masa itu mungkin sekarang tiada sudah. Contohnya macam kita ini kan, kita membesar ataupun zaman kuliah kita dulu itu zaman keset kan. Jadi di tempat saya tuh, di bandar yang tempat saya belajar itu ada banyak kedai keset, dan ada satu kedai keset yang memang saya akan pergi selalu. Nah, kalau saya cerita nama kedai dia Popeye yang Popeye de Selomen itu kan, itu ada punya ikon di depan kedai dia pun tuh Popeye. Jadi kalau saya cerita, saya pergi sana tiap minggu, saya akan cari keset ini, saya boleh stay sana berjam-jam. Budak-budak zaman sekarang kan keset, apa itu keset? Dia bilang kan, orang pun tidak tahu. Coba katalah kalau anak buah ada kawan mau pergi di sana kan, anak buah lah kan, mau pergi melancong sana. Nanti sampai sana pergi di kedai Popeye cari keset. Tidak, sudah itu kedai sana. Lebih kurang begitulah. Jadi kalau sekarang ini pun macam saya punya anak buah kan pergi melancong sana, dia balik. Paci ada pernah pergi di Gunung Merapi yang ada begini kan? Masa itu saya ingat tidak ada yang begitu. Jadi perbezaan zaman yang berbeza ini
mungkin ada bukan juga bilang membantu ini perbualan lah kan, tapi itu boleh kita jadikan fungsi pengalaman lah. Ya. Saya ke sana itu di Indonesia bulan Agustus 1991, balik Malaysia Agustus 96, jadi 5 tahun. Jadi masa itu umur berapa?